みません、エントリーお願いします。あ、ごめんなさい、ちょっと旗もちょっと立ててもらっていいですか。風強いんで、はい、倒れちゃうかもしれない。倒れちゃうから飛ばされちゃうかもしれないって。テープとかあれば、なんかもうそれでこう固定しちゃった方がいいかもしれないですね。そうですね、ちょっとテープあるんで。テープかこう丸めるか、まあ、こんな感じで。はい。お願いします。はい。はい、ではお願いします。はい、お願いします。Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini merupakan episode yang sangat spesial ya, dikarenakan ini sekarang kita sedang ada di Jepang, tepatnya di Tokyo. Ya, bukan kita sih secara teknis, tapi videonya. Nah sekarang yang kalian lihat ini ada di lokasi Oval Garden ya. Ini adalah mall yang terletak di Tokyo dan ini lokasi untuk saya mengikut sertakan karya Concours d'Elegance saya. Nah, seperti yang tampak di layar, ini merupakan display pamerannya ya. Jadi semua karya yang diikut sertakan itu dipajang di sini. Dan itu tampak di layar ada karya saya yaitu Red Flash Geo ya. Jadi ini merupakan custom untuk independent suspension system yang sudah saya build sebelumnya dan kalian sudah lihat di channel saya tentunya ya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek lagi ya. Ini saya ikut sertakan di event tersebut dan ini adalah event Japan Cup di mana biasanya kalian melihat suasana race-nya ada di bagian atrium tengah dari Oval Garden-nya. Arena ini cukup familiar ya di foto-foto yang dirilis oleh Tamiya Jepang dan juga ada difiturkan di game Hyper Dash GP atau Super Speed Grand Prix. Nah, ini merupakan lantai 2 di mana pedok dari para pemain ada di sini semua. Jadi lumayan ya, niat banget ya. Jadi pedoknya di lantai 2, sedangkan race-nya ada di lantai bawah. Berbeda dengan suasana race di Indonesia ya. Kalau di mall mungkin ini mirip dengan Mall Ion. Kalau kita lihat masih di bawah manajemen Jepang ya, Ion. Dan mall tersebut juga sepertinya masih satu grup dengan Ion Group. Jadi rame banget ya guys ya suasananya. Benar-benar satu event yang luar biasa dari Tamiya untuk Japan Cup ini. Dan kali ini merupakan track untuk Miracle Baron Circuit. Jadi ini merupakan trek yang cukup panjang, yaitu dengan panjang 225 meter. Dan terdapat beberapa tantangan di sini, yaitu ada New Era Turn, ada juga Balancing Straight, ada Digital Zone 2, ada Rising Phantom Changer, dan lain sebagainya. Jadi di sini benar-benar treknya menantang sekali. Dan tentu saja antusiasme dari pemain atau racer Mini 4WD di Jepang pun luar biasa. Jadi di sini pesertanya, dari informasi yang saya kutip di website tamiya.com, itu sekitar 2076 peserta. Jadi gila banget guys, bayangin satu hari race pesertanya ada 2076. Tapi mungkin 2076 itu tidak keseluruhan ikut race ya, jadi ada juga yang sebagian ikut Concours d'Elegance atau hanya pengunjung umum dari event Japan Cup tersebut. Jadi mungkin bukan spesifik number untuk racernya, tapi lebih kepada partisipan in general. Nah, kita bisa lihat suasananya ramai banget, begitu juga untuk Concours d'Elegance-nya, ini juga ramai banget. Walaupun tidak semua rak terisi penuh ya, tapi untuk yang tampak di layar ini hitungannya sudah ramai banget guys. Nah, jadi perlu kalian ketahui informasi terkait Concours d'Elegance ini merupakan ajang untuk memamerkan custom Mini 4WD yang sudah dibangun oleh para peserta ya. Dan ini merupakan open competition. Jadi sebetulnya sih tidak diperlombakan, tapi sebetulnya lebih kepada dipamerkan atau exhibition. Nah, nanti di akhir video kalian akan lihat ada beberapa pemenang terpilih, dalam artian yang dipilih oleh para juri sebagai individu yang mendapatkan reward atau award ya. Nah, jadi di sini saya sendiri secara pribadi udah seneng banget bisa ikutan Concours d'Elegance di Tokyo, Jepang, walaupun hanya mobilnya. Dan terima kasih sekali kepada kawan baik saya, Kaz, yang sudah mau repot-repot mendaftarkan mobil saya di event tersebut. Jadi arigatou gozaimasu kepada Kaz yang udah mau repot-repot ya. Nah, jadi dari beberapa entrant yang masuk itu ada 2 kategori.
kategori yang pertama adalah submission dengan warna pendaftaran hijau, dan yang kedua adalah submission dengan warna pendaftaran orange. Nah, maksudnya warna pendaftaran itu ada pada nomor yang terlampir di lembar pendaftaran, guys. Jadi di lembar pendaftaran itu ada nomornya, itu ada warnanya, hijau dan orange. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau hijau itu, jadi peserta bertindak sekaligus sebagai peserta race. Nah, sedangkan yang berwarna kuning seperti saya, itu tidak mengikuti balapannya. Jadi hanya murni mengikut sertakan karya saja. Nah, kalau kita lihat di layar itu ada salah satu co-host ya atau MC cewek yang memimpin berjalannya acara Japan Cup juga. Jadi ingat dulu saya pernah foto sama Doi nih. Sayang banget waktu itu nggak sempat minta nomor HP-nya, guys. Bercanda ya. Jadi nggak mungkin sih sekurang ajar itu. Tapi oke banget, dulu saya berkesempatan untuk berfoto bersama MC cewek itu. Saya juga nggak sempat nanya namanya. Yang saya tahu dia selalu berdampingan dengan Mr. Guts atau MC yang kalian kenal di Indonesia dengan sebutan Fighter atau Mini 4-Wheel Drive Fighter. Nah, itu di layar kelihatan ya, si Fighter lagi ada di tengah untuk memimpin acara Race Japan Cup 2019 untuk track Miracle Baron Circuit. Nah, kita bisa lihat di sini untuk antusiasme dari pengunjung juga luar biasa ya, jadi ramai banget. Seperti biasanya di event-event Japan Cup, walaupun Japan Cup ini tidak sebesar Tamiya Fair yang diadakan setiap tahun di bulan November. Jadi kalau kalian pengen tahu ramainya seperti apa Tamiya Fair, itu pengunjungnya sampai 7 ribuan, guys. Jadi 4.000 sampai 7.000. Nah, kalian bisa lihat video saya yang mengikuti turnamen Mini 4-Wheel Drive World Challenge yang sudah saya ikuti di tahun 2013 dan 2015. Kalian bisa cek lagi, nanti kedua playlist saya sertakan di akhir video ini ya. Kalian nanti bisa langsung klik. Nah, di sana saya sempat mampir ke Spectrum Hall Tamiya atau Tamiya Building. Itu merupakan markas besar dari Tamiya Japan, guys. Jadi di sana saya berkesempatan melihat pabrik Tamiya. Jadi pabrik di mana mereka memproduksi Mini 4WD dan juga model kit lainnya dari Tamiya ya. Lalu juga sempat melihat Tamiya Museum. Nah, ada museumnya ternyata. Jadi museum ini adalah ruang pajang atau ruang display di mana Tamiya memamerkan semua produksinya yang pernah diproduksi, mulai dari model kit yang militer sampai dengan RC dan Mini 4WD tentu saja. Jadi ada semua di sana, videonya kalian bisa lihat. Dan tentu saja acara lain yang saya lakukan bersama kawan-kawan saat berkunjung ke Jepang, diantaranya adalah berkunjung ke Akihabara dan juga bagaimana sih merasakan suasana Tokyo dan mencari hobby store yang ada di Tokyo. Nah, kalian bisa cek di sana ya. Nah, kita kembali ke video ya. Jadi di sini kalian bisa lihat itu karya saya di layar. Terdapat tulisan, kelihatan ya, Red Flash Geo. Ada bendera merah putihnya. Jadi saya cukup senang dan bangga bisa mengibarkan bendera Indonesia walaupun sekecil itu. Tapi paling tidak, orang yang melihat pasti tahu kalau ini adalah Indonesia. Kira-kira gitu, guys. Nah, itu ya, kelihatan untuk peserta dari Concours d'Elegance juga rame banget. Jadi ini sudah menjelang selesai acaranya. Jadi untuk pameran Mini 4WD customnya sudah bubar. Dan saat ini Kas sedang akan mengambil Mini 4WD saya. Jadi semua sudah dikembalikan, rak-raknya sudah dirapikan semua, dan para peserta sudah boleh dipersilahkan pulang. Nah, jadi itu tadi suasana di Oval Garden Tokyo untuk Concours d'Elegance di tahun 2019. Jadi sayang banget tahun ini kita kena pandemi COVID ya guys ya, di 2020 ini. Dan saya nggak tahu 2021 bagaimana. Tapi saya sudah tidak sabar untuk bisa mengikuti Concours d'Elegance di Tokyo lagi tahun depan. Nah, semoga tahun depan sih saya bisa hadir langsung. Ya, tapi nggak tahu guys, insya Allah, dan doakan saja saya bisa berangkat. Dan yang paling penting, doa bersama agar pandemi COVID ini segera hilang dari bumi ini ya. Walaupun sekalipun tidak hilang, minimal paling tidak kita semua bisa terhindar dari virus COVID tersebut. Nah, ini sekilas untuk mobil yang dibawa oleh Kas juga. Jadi di samping membawa mobil saya, Kas juga membawa dua karya dari kawan saya, anak street Mini 4WD ya. Yang pertama adalah dari Archit. Ini keren banget mobilnya, temanya Dragon ya. Ini kalian bisa lihat nanti di video saya untuk body contest di event Turnamen Nasional Street Mini 4WD 2019. Di samping itu juga ada karya dari Mas Yoki atau blackjoko.id. Itu juga diikutkan di event tersebut. Tapi sayang banget kedua karya tersebut tidak masuk ke rak
display ya, dikarenakan untuk satu orang hanya boleh memajang satu karya saja. Tapi udah bagus banget, kedua karya sudah sampai ke Concours d'Elegance Tokyo. Nah, jadi itu tadi, kalian bisa nikmati slideshow-nya dan kalian lihat karya-karya yang ada di layar ya, itu keren-keren banget. Jadi bener deh, apa yang saya lakukan ini belum ada secuilnya dari keahlian custom orang Jepang guys. Jadi bener-bener luar biasa banget, mereka effort dan niatnya itu keren-keren banget. Nah, kalau kalian mau lihat karya-karya lainnya, kalian mungkin bisa visit websitenya Tamiya ya, atau buka Instagramnya Tamiya dan Twitter page-nya juga. Di sana Tamiya sudah sempat mempost semua karya dari Concours d'Elegance 2019 ini. Nah, jadi itu saja dari saya untuk video kali ini. Gimana? Cukup menginspirasi ya. Semoga teman-teman Mini 4WD di Indonesia cukup termotivasi untuk bisa melakukan custom build dari Mini 4WD kalian. Dan perlu diingat, Mini 4WD itu luas sekali. Jadi silakan eksplorasi. Kalian mau custom, mau build suspensi, mau cat, mau potong, mau bikin diorama, itu terserah kalian. Selama hobi ini positif, kalian harus lakukan, oke? Nah, terima kasih juga kepada supporter channel saya yang sudah mensupport channel saya selama ini. Dan jangan lupa ya, silakan subscribe, aktifkan notifikasi, dan cek video saya lainnya di channel dan di playlist untuk Mini 4WD library terlengkap di YouTube hanya di channel saya. Untuk itu, kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? See you!